kayak sering banget tuh dapet poligami gitu. Lu suka kayak, ih sebenarnya poligami worth it nih kayaknya gitu. Why? Nggak ada yang tahu. Nah bayangin punya istri kedua anaknya 3 juga. Iya. Istri ketiga anaknya 3 juga. Dan ingat, mertuanya juga jadi banyak. Jadi punya. Jadi banyak banget. Iya, yang kita harus jaga hubungannya lebih banyak lagi. Apalagi kalau semuanya hidup ya. Iya. Ya. Kayak di TikTok tuh gara-gara di love you more-in gara-gara biasanya love you more. Nah, ini cuma love you tuh. Nah, dia tuh overthinkingnya sampai yang aduh ini ada apa ya dengan laki gua nih gitu. Biasanya love humor ya. Iya. Oh, baru tahu nih. Jadi Kok kalau cinta ada orang kita yang- sebanding sih? Intinya ini kan ada pola yang berubah gitu. Iya. Oke. Jadi kalau I love you harus dibalasnya, Love you more. oh gitu. Oke. Karena biasanya love humor. Iya. Kali kok ini I love you too aja Iya. gitu kan. Tapi nggak apa-apa gak sih daripada cuma dijawab makasih? Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast. Energi. Ada podcast energi. Ada podcast Energi. bersama Bang Fedi Nuril. Halo. Bang, Yes. gimana Bang jadi satu imam dua makmum? Ya gini-gini aja. Tapi bisa ya Bang ya? Apa tuh? Satu imam dua makmum? Bisa daripada Bisa. 2 makmum, 2 imam 1 makmum. Nggak bisa. Gak bisa. Iya, kan. Susah Misalkan kan? yang satu lagi kul huwallahu ahad, Allahu samad, yang satu Kalau Al-Ikhlas. Iya. Iya, yang satu al-ikhlas, yang satu al-kafirun. Iya, nggak boleh. Makmumnya bingung. Ini saya mau duluan yang mana ya Iya. rukunya duluan. Jadi yang paduan mana? suara kan. Iya. Atau enggak yang satu al-ikhlas, yang satu anaba. Jadi kan orang pada begini semua. Itu kebanyakan anak. Ini kepanjangan soalnya. Iya, kebanyakan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah gini-gini aja. Gini-gini Abang, aja ya? Abang Ya. umurnya berapa sih, Bang? Sekarang 42. Oh, berarti gua manggilnya Om. Masa sih? Iya. Emang umur kamu berapa? 20. Iya Bapak sih. nggak sih dah? Lumayan jauh. Pasti dosen lu ada yang seumuran dia. Iya. Paman nih, paman. Oh, paman. Ya. Tapi Jangan. Kalau paman pasti datang. Paman Ya. datang. Ayo, Bebas lah, panggil apa aja bebas. Iya. Kakak. Boleh. Kakak jadi lebih muda. Asal jangan manggil Jin aja. Karena harus ada Jun, Jin dan Jun. Bang, Ketawa respect. Ketawa respect. Abang lulusan UI ya Bang? Ya. Dia Wih, lulusan UI keren. ya. Bang, gue Asik. pengen banget, Bang, di UI. Gue tuh pengen masuk UI gara-gara pengen nongkrong di danaunya doang, Bang. Gitu. Iya. Ya masuk aja kalau itulah. Enggak, tapi kan jauh dari ke tempat. Maksudnya tuh kayak buat nunggu dosen tuh enak gitu UI. Oh, Ya kan? iya enak Kayak sih, enak. banyak tempat-tempat nongkrong. Mau masuk jurusan apa? Apaan aja lah yang Sastra penting Jawa. UI. Oh, iya, sastra Jawa. Iya, sastra Jawa juga. Sastra gua- itu susah tahu. Iya, iya. Maksudnya orang mikirnya kan ngapain sih belajar bahasa, kan masuk kuliah, nggak bisa les aja. Tapi kan kalau sastra tuh juga belajar sejarahnya, kebudayaannya, dan itu susah banget sih menurut aku. Iya, Iya. 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 Pelajarin Jawa, attitude Ya orang apalagi Jawa. Jawa juga banyak kan kebudayaannya segala macem. Emang attitude orang Jawa diajarin juga? Kebudayaan sih masuknya. Kebudayaan. Kalau Masuknya kebudayaannya gitu. Bahasa Kalau sekarangnya attitude gitu. Tapi beda-beda. udah pernah nyoba? Hah? Udah pernah nyoba? Enggak, gue buat udah masuk minder kuliah? duluan. Ya. Dulu masuknya jalur apaan Bang? Jalur umum. Iya, Tes. kan Iya tes. yang SBM apa SNM apa tuh Dulu SIMA? apa sih istilahnya UMPTN? Apaan tuh UMPTK? SBM. Oh SBM. Sekarang apa sih istilahnya? Udah lupa. Abang dari rapot apa dari Tulisan. apa dari kampus? Dari kampus ujiannya. Oh, Oh ya, SIMA. berarti mandiri. Iya. SIMA. Iya kalau di UI simak namanya. SIMA. Oh ya, simak UI. Ih, pinter banget tuh. Ya Oke. biasa aja makasih. Iya. Jurusan apaan, Bang? Akuntansi. Rapi banget dong pencatatannya. Rapi. Kalau pencatatan rapi. Ih, keren nih. Berarti cowok-cowok yang bener-bener kayak finansialnya tuh terplanning. Terplanning sih nggak segitu terplanningnya. Cuma rapi lah. Lumayan rapi gitu. Berarti yang kayak biasanya kan istri ya yang nyatet-nyatetin kayak apa namanya pengeluaran-pengeluaran. Nah, kalau ini abang yang nyatet. Sebenarnya Fani sih yang mencatat lebih detail. Cuma karena memang lebih ada waktunya untuk di rumah untuk mencatat lebih detail. Sedangkan aku ya yang kerjanya kan. Tapi rapi juga gitu. Istri abang ini juga akuntan juga. Enggak, bukan.
Istri abang apaan? Utamanya ibu rumah tangga, Ah. tapi ya ada kadang suka jualan-jualan juga. Gitu. Oh, jualan apaan tuh Bang Basreng? Kalau yang produk utamanya tuh dia reseller teh peluntur lemak. Sih. Teh peluntur lemak. Ya, Peluntur lemak. teh peluntur lemak. Oh, lemak anu. Tapi lemaknya lebih ke yang numpuk di pembuluh ya. Oh. Emang lemak Yang numpuknya maksudnya mana sih? bisa menyebabkan penyumbatan gitu. Oh, buat yang kesehatan gitu, ya gitu. kan? Oh, bukan buat diet. Bukan yang jadi langsung Ngurusin. mengurus gitu. Iya. Oh, itu ada tehnya? Ada. Wih, keren nih. Itu bikin sendiri apa? Nggak, reseller sih, reseller. Oh, iya sih harus kayak gitu ya Bang ya? Karena kan biar sehat ya? Ya, Tapi Abang biar nge-gym sehat. juga gak? Nge-gym lagi enggak sih, lagi males. Karena emang banyak sebenarnya orang nge-gym FOMO doang. Gua nge-gym FOMO dong, Bang. Oh gitu? Oh dia jujur Buat ya. IG mengaku. story doang, Bang. Respect kalau Respect. mengakui ya. Soalnya kayak teman-teman gua pada nge-gym kayak pada Konten gitu kan. Gua jadi kayaknya bagus nih gua nih. Biar kelihatan badannya tuh bagus. Padahal Tapi kan- mah emang kurus aja nggak bisa. Tapi emang nge-gymnya beneran kan? Iya nge-gymnya beneran, tapi cuma 2 bulan doang. Habis itu udahan. Tapi pakai Nge-gym PT. FOMO menurutku lebih bagus daripada nggak nge-gym. Iya, Oh iya. iya benar. 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 Pakai VT gak lo? Pakai. Nah, sekarang lagi FOMO badminton. Ya udah nggak apa-apa. Abang lagi FOMO gak? Abang pernah FOMO gak? FOMO. Mau ikut-ikutan gitu. Iya. Oh, ini main golf ikut-ikutan. Sebenarnya pasti kalau lagi ada tren, Hah? nyoba juga. Karena misalnya belum pernah kan, ya udah coba deh mumpung lagi rame gitu. Tapi kalau nggak tertarik, ya udah paling sekali 2 kali udah nggak lanjut. Gitu. Oh, iya sih. Nyoba-nyoba doang. Nyoba juga karena kan selama itu olahraga itu baik buat kesehatan ya kita coba aja dulu. Berarti bukan Gen Z doang yang FOMO. Iya. Iya. Abang berarti gen Semua apa dah? kalangan juga FOMO. Aku jatuhnya milenial. masih milenial awal. Kelahiran 82 tuh masih milenial awal banget gitu. Itu udah baby boomers. Enggak, baby boomers mah tahun 40 ya. Kenapa yang umurnya tua malah dibilang baby boomers ya? Kan baby. Iya. Aturan Kan ada teorinya gini, semakin berumur nih, Hah? mungkin udah masuk 70, 80, konon katanya perilakunya kembali seperti waktu Bayi. anak-anak gitu. pantesan ya. Konon katanya. Iya bener. Pantesan Jadi ada sosok ingin orang lebih tua. dilayanin, ingin Oh, lebih iya, iya. diperhatiin. Bener. Ya Mau itu- makan masih disuapin? Mau disuapin? Orang tua iya tahu. Kalau ya apalagi kalau fisiknya memang mungkin Iya, udah tua nggak ya. kuat ya, Iya. jadi bisa jadi perlu disuapin. Abang udah ada rasa-rasa itu? Enggak, belum. Masih Janganlah. Selama masih bisa sendiri. masih sendiri ya? Tapi abang Kecuali lagi pengen manja-manjaan aja gitu. manja-manjaannya di mana? Di film apa di... Di kehidupan nyata. gitu. Bang, tapi nih gue penasaran nih. Kan lu sering banget sama kayak peran-peran percintaan semuanya nih. Menurut lu kayak apa yang di film sama dunia nyata tuh percintaannya kayak sumpah ya ini tuh nggak nyata banget gitu. Kalau di ini kayak berlebihan nih percintaannya, orangan percintaan tuh kayak gini sebenarnya gitu. Iya maksudnya tuh film tuh berlebihan gitu kalau Iya. bikin romantisasi. Iya. Iya sih, berlebihan. Tapi memang itulah film. Perlu dibuat agak hiperbola supaya entertaining. Betul. Gitu loh. Tapi Tiba-tiba ada musik biola gitu kan, kalau kita lagi nembak orang, Kayaknya nggak ada kita biola. harus hire beneran kan. Ini nggak ada musik biola, mungkin malah truk tronton lewat lagi. Jadi emang packagingnya gitu kan. Nah, Kita bisa bikin kata-kata yang puitis di kehidupan nyata kalau lagi menyatakan Iya, cinta. bener. Cuma berharap biola yang keluar ya Nggak ada. kecil. Paling Susah tukang bakso. Iya. kan. aduh. Atau mama metik marah-marah gitu. Woi, jangan tengah jalan dong nembak orang ya gitu. Mama Meti. Pacaran, lu pernah pacaran gak sih bang? Pernah Pacaran. Paling sakit diapain bang? Menurut abang? Ditusuk pisau gak sih? Itu bukan sakit lagi. Paling sakit. Kena jarum pentul. kayaknya- Sakit. Justru Kaget. justru bukan pacar sih waktu itu yang paling HTS sakit. ya? Kayak digantungin lama gitu. Iya itu HTS bang kalau zaman sekarang. Enggak, kalau HTS tuh menurutku ya, kalau zaman dulu tuh dua-duanya tuh saling suka, cuma nggak mau ada komitmen aja. Iya kalau abang berarti Yang satu kurang jelas maunya. friendzone.
nggak friend juga sih, cuma tarik ulur lah. Iya enggak. Sedangkan aku cukup jelas perasaanku gimana, mau berstatus. Yang seberang sana kayak tarik ulur gitu. Oke, mau Tapi enggak? sebenarnya Iya. katanya tuh hubungan itu yang utama tuh ada di cowoknya, Iya tahu. bukan ada di ceweknya. Tapi Gimana kalau tuh misalkan maksudnya? ceweknya juga mau enggak, tapi enggak sih. Cowok sih dari cowok sih. Gimana? Enggak dari cowok sih biasanya. Apa? Kalau misalkan cowoknya enggak ngejar, mah pasti ceweknya Iya, jadi Iya. kayak gitu. Kenapa di posisi ini Gini jadi gitu, kayak gitu. Jelas sekali pembicaraan kita ya, gini kayak gitu. Jadi kayak mau enggak jadinya. Nah, ceweknya bingung kali Bang sama lu. Nggak, setelah benar-benar ditelusuri, memang belum move on aja dari yang hubungan dia sebelumnya gitu. Lu Tapi nelusurinya susah gimana? banget kayaknya ngomongnya gitu. Lu nelusurinya gimana? Kalau tahu tiba-tiba dia belum move on? Kalau dapet infonya gimana waktu itu ya? Apa? Ya ini ya, pertama kan ada insting juga, ada naluri, sampai akhirnya diomongin dan mengakui, oh ya udah, lama juga mengakuinya ya Iya. gitu. Itu lu berapa lama digantunginnya? Setahun mungkin ada kali ya. itu mah bukan digantung. Karena aku tuh tipe yang lo harus kasih gue jawaban jelas tidak, baru gue mundur banget gitu. Kalau nggak jelas gitu, ya masih penasaran aja. Oh iya masih abu-abu. Itu gantungannya udah kering banget itu kalau sampai dia udah kering itu. Udah kering, udah basah lagi kena hujan, kering lagi. Tapi perlakuan ceweknya kayak mana? Kayak suka apa enggak? Kayak suka sih. Tapi lu seperti kayak Berasa kok kalau emang ada suka juga, ada naksirnya juga. Tapi ya untuk distatuskan kok kayaknya Itu ada siapa? Loh, berasa dia lagi diomongin. Itu ngomongin kucing dari tadi. ini di Ragunan ya? Sampai mana tadi tuh? Gara-gara ini kucing. ragu. Iya, Ya, ragu. berasa memang ada ketertarikan, ada rasa suka. Cuma ya itu kayak maju mundur aja gitu. Kalau mau dan aku tipe yang hubungan tuh harus jelas statusnya gitu. Benar-benar. Jadi harus nembak, bukan yang jalan-jalan. Loh, emang aku pacar kamu? Ih, pakai nanya lagi. Iya, Kan iya, kita udah iya. sering jalan bareng. Dah, aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus keluar dari mulutnya. Kalau zaman sekarang istilahnya kan konsen. Iya, benar. Konsen gitu. Tapi menurut gua nih ya, kan lu bilang harus jelas. Ya. Tapi lu 1 tahun tanpa kejelasan tuh. Iya, lu namanya nggak jelas. Nah, karena masih ada penasaran itu. Ah. Masih ada rasa penasaran itu. Apa Bang yang lu suka banget sampai akhirnya lu kayak digantung sampai setahun gitu. Padahal kan ya lu cakep gitu lah. Iya, lu pasti banyak gak sih? Ini Gimana pertanyaannya ulang? Apa? Apa yang bikin lu suka banget sama nih orang sampai lu mau digantung selama itu gitu. Iya. Padahal lu anak UI. Kalau dipikir-pikir sekarang, iya juga ya. Iya kan? Ya itulah kalau bahasa Inggrisnya kan the heart wants what the heart wants ya. Hati itu mau apa yang hati itu mau. Saat itu hatinya mau itu. Iya, Jadi iya. diikutin aja gitu loh. Jadi ya memang sekarang kalau udah move on gitu, kalau dipikir secara rasional, iya juga ngapain ya gue? Iya, Iya. kemarin ngabisin waktu doang. Iya. Lu tipe yang Tapi nggak juga sih kalau dibilang ngabisin waktu. Sekarang kalau dipikir ya hikmahnya ada, pelajarannya sih ada. Gitu. terus seru juga ya mungkin ya positif dia bocahnya. Ya gini loh, jadi setahun itu nggak bisa dibilang anyep banget. Iya, Ya iya, ada serunya karena- juga. iya. Ada bener. cerita, Apa? ada ceritanya. Nggak sia-sia berarti. Nggak sia-sia. Ada hikmahnya. Lu tipe yang ini gak cerita sama temen apa enggak waktu itu? Cerita. Terus kata temen lu apa? Ih bodoh banget nih kayak Nggak, gitu. temen gue udah tahu gue. Ya gue udah tahu lo pasti kalau belum benar-benar hilang feelingnya coba terus gitu. Kayaknya kenapa ya? Ada 500.000 orang kayaknya yang kayak gitu. Pede. Kamu udah Kamu juga ya? konsensusnya? Enggak, Luar ada biasa. data analisisnya. Ada. Mantap. Kenapa tuh lebih kalau malah. kayak gitu? Gimana tuh? Enggak, soalnya gue juga sering diceritain kayak temen gue. Kayak gue udah capek ngejar-ngejar dia mulu. Tetep aja balik lagi Nah, gitu. iya. Emang kalau orang belum capek emang belum kelar. Iya benar. Belum secapek itu ternyata Iya, ya. Belum harus Capek itu bener-bener udah nggak bisa bangun ya. Iya. Udah terkapar gitu kan. Capek Kejar banget. lagi dong. Enggak udah bener nggak ada tenaga nih.
Gua udah butuh minum aja dah. Gue bangunnya udah susah. Oh iya berarti udah Tapi capek. seandainya nih udah capek banget nggak bisa bangun, terus dianya datang untuk kayak ayo bangun. Ah, itu mah bangun lagi gua. Itu sih kurang ajar ya. Iya. Lu harus banget nunggu gue seterkapar ini gitu kan. Iya. Lu menggelurkan tangan lu, terus dia tinggal lagi deh. Ya, Karena dia belum iya move sebel on. banget. Karena dia belum move on. Horor banget ya. Iya. Tapi lu kayak tipe orang yang kayak udahlah gue sama satu cewek ini aja gitu. Apa Apa kayak banyak cabang? lo gini kayak gue kan kayak worth it gitu. Asik. Ya Amalah udah, gua Kalian, Starboy. kalian tuh nanya cowok kayak begini tuh percuma tau. Kenapa? Jawaban yang bagus pasti oh enggak sih satu cewek aja. Iya, padahal Iya kan? tuh ada tiga. Iya. Tapi kan Tapi dan mungkin teman-teman aku yang nonton bisa mengkonfirmasi. Aku kalau udah naksir satu emang fokus satu oh gitu. nggak kayak aduh nih orang udahlah gue sama cewek ini aja gitu. Misalnya Nggak, kalau dikenalin belum sama temen kalau lu. belum selesai banget belum cari yang lain. Gitu. Keren nih kayak gini. Soalnya sekarang rata-rata banyak cabang gitu kalau Ya, cowok tuh kenapa katanya ya? gini bang, zaman sekarang banyak percabang, jadinya ditolak satu masih ada 6. Iya. Kenapa maksudnya jadi kenapa mereka begitu? Dia tuh kayak dia tuh buat jaga-jaga kalau dia ditolak sama satu cewek ini, jadi ya gue masih ada lagi gitu. Ya kalau belum punya komitmen nggak tahu menurut aku sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Bener Begitu juga ya. misalnya udah diterima, yang cabang ini ya harus di-cut kan. Oh. Idealnya gitu. Ah. Tapi kalau masih PDKT aja mau berapa cabang sih? Nggak Ah, apa-apa nggak sih apa-apa ya. menurutku ya. Anjay. Jadi tambahin terus cabangnya. Jadi tahan-tahan. Masalahnya Masalahnya satu satu aja aja kan. Oh gitu. Kirain dia ngomongin dirinya dari tadi. Maaf. Tapi menurut lu nih, Iya. kan kita cewek nih. Ya. Kan kita nggak tahu perasaan isi hati cowok. Betul. Nah, kita nggak tahu nih Sama cowok. cowok juga nggak tahu sih hati cewek. Nah, itu dia. Kita pengen nanya, misalnya nih, nih cowok serius apa enggak ya? Ciri-cirinya apaan sih? Bang, gua mau nanya lagi. Belum dijawab. Atu-atu dong. Satu Iya. lagi. Nih, kalau cowok nge-reaction emoji love 2 begini, itu apa artinya dia suka sama kita atau tidak? Nah, sudah terima Emoji kasih. gimana? Terima Yang heart ini. Iya. Yang lope mata lope itu tuh Iya, bang, iya, iya. yang Oh, oke. reaction itu yang mata lope gitu. dua. Matanya lope gitu, Bang. Iya. Itu menurut abang demen apa enggak? Nah masalahnya itu foto selfie kita. Demen sih. Demen. Demen itu kata yang paling aman. Tinggal kadarnya kan seberapa Iya, demen. demen. Tapi demen itu aman. Demen tuh demen gara-gara dia pengen temenan atau demen Nah itu dia gara-gara yang pengen perlu lebih pacaran? detail. Iya. Tapi demen itu karena kan ngetik itu pun butuh effort ya. Mm-mm. Itu berarti dia mau ngeluarin effort itu ya ada demennya gitu. Seberapa dalamnya itu yang ya mesti lebih Udah dah, yang penting nggak apa-apa dah, yang penting demen kan? demen. Ya, demen, nggak apa-apa dah. Permulaan yang bagus. Ya, masih positif. Masih Tapi positif. itu berapa kali? Satu kali. Baru satu kali? Ah. Oh, baru demen biasa. Oh, demen biasa. Ya, nanti kamu selfie lagi, kalau dia reaction lagi, baru tuh. Coba demen selfie. biasa lagi. Coba selfie lagi tiap jam deh, terus kita lihat gitu kan. Iya. Kayak minum obat ya. Kata Pantau. dia, ini cewek freak banget. Tapi kayaknya itu demen biasa aja deh, Dak. Iya. Soalnya cowok yang serius tuh kayaknya pengennya langsung ke WhatsApp gak sih, Bang? Apa enggak? Itu terlalu buru-buru kak. Oh iya, Kita nggak suka biasanya orang-orang kayak gitu. Susah juga ya. Jadi yang tengah-tengahnya yang oke di mana nih? Aturan tuh kita ya tahap-tahapnya tuh dari IG dulu DM-an. Minimal 4 hari lah. Oh iya. 4 hari apanya? DM-annya? Nah, Selama 4 hari nonstop? Lewat DM dulu gitu. Oke. Set, balas-balasan dulu, replay-replayan. Iya, iya. Nah, nanti baru misalkan dia ketemuan, nah baru tuh WhatsApp. Oh, oke. Bener, bagus-bagus nih. Menurut abang bagus gak? Emang tiap orang beda ya. Kalau Iya, itu yang iya. buat kamu nyaman, dan kalau tuh cowok memang suka banget ya dia harus bisa memahami. Ya gue nyamannya segini gitu. Pantesan. Mungkin orang lain ada gila lama banget 4 hari, tapi ya dia nyamannya tuh segitu gitu. Kalau dicepet-cepetin mungkin nggak nyaman ya rasanya. Iya, buru-buru. Nah iya sih. Apalagi langsung ditembak. Iya. Gak Kaget bagus. Ya ya? DM aja 4 hari, apalagi Iya, langsung nembak. nembak. Kaget kan lu? Iya. Kaget gua, soalnya gua belum pernah ditembak. Ya, okay. kasihan. Menurut lu nih, nembak yang paling yang tadi dulu gua Iya. kamu udah Ini juga
jadi lupa pertanyaannya. Gue jadi Angkat penasaran. tangan dulu, raise hand. Arah varian. Ini ciri-ciri cowok Iya, cowok maksudnya serius. itu bisa Oh, ciri-ciri cowok serius. Nah, iya. Pokoknya sesibuk apapun akan mencari waktu untuk ketemu atau ngobrol. Wah, iya sih. Komunikasi nomor 1. Ya, komunikasi. Terus 2. akan menghargai persetujuan kamu lah. Oh, Gitu. Kayak maksudnya aku nggak nyaman kalau begini, aku nyamannya begini, nah itu dia akan menghargai itu gitu. Menghargai nomor 2. Nomor 2. Nomor 3, Balik lagi ke nomor 1, guys. Mulak-balik muter-muter, Bang. oh ini dia punya dia sendiri ke diri dia tuh disiplin. Disiplin waktu, disiplin komunikasi yang berarti kan dia serius terhadap dirinya, baru kita bisa yakin dia bisa serius ke orang lain gitu. Maksudnya kalau serius ke diri sendirinya aja belum bisa, apalagi ke orang lain kayak gitu. Jadi lihat rutinitas dia gitu. Benar. Anjay. Berarti dia itu tanda-tanda cowok serius. Ya. Atau enggak kayak misalnya nemuin orang tua gitu-gitu Kak? Kayaknya itu keseriusan. Nah, itu kan beda-beda ya. Kalau tipe dia kan langsung diseriusin ketemu orang tua nggak mau kan? Gue geter gue. Tembak dulu aja gitu, jangan nembak langsung. dulu. Aku mau nembak kamu depan orang tuamu. Aduh, jangan dong. Nah, gitu. Itu Itu nggak beda-beda sih, beda-beda. Iya sih. Soalnya tuh kayak kita tuh bingung kadang-kadang ragu gitu sama cowok. Nih, cowok tuh kayak kadang deketin, kadang ngilang. Yang kayak gitu-gitu, Bang. Menurut tuh itu kalau maju mundur cowok maju Nggak mundur serius. tuh Itu Nggak serius. Katanya ya, Bang ya. Itu tuh biar pasangannya tuh malah makin kayak nyariin dia gitu, kayak yang malah makin sayang gitu loh. Jadi kok dia nggak ngechatin gue ya, jadi Nah, aku tuh tipe yang permainan-permainan kayak gitu berarti nggak serius. dia nggak serius. Kalau serius tuh semuanya jelas kok. Komunikasinya jelas, tujuannya apa, niatnya apa tuh jelas gitu. Atau aku bahkan mendukung perempuan untuk kamu tuh sebenarnya perasaan ke aku gimana sih? Nanya kayak gitu aku dukung. Mungkin ada yang ngerasa, gue kayaknya agresif banget ya. iya benar. Tapi itulah persepsi masyarakat sih yang jadinya membuatnya kayak, lu agresif banget sih. Padahal kita hanya minta kejelasan. Gue nggak minta lu harus jadian, cuma yang penting gue mau tahu, so gue nggak buang-buang waktu kayak gitu. Tuh, jadi nggak apa-apa kalau cewek minta kejelasan. Langsung gue chat aja kali ya. Langsung. Langsung pas di reaction langsung. Kamu suka aku ya? Kata dia apaan sih kepencet anjir. Suka aku ya? Salah orang, Mas. Ya. Tapi salah. Ternyata nama gebetannya Hilda. Cuma kurang. Cuma dia doang. Ada. Tapi Bang, nah, lu dulu Nih, dah. tapi menurut abang ya, punya pasangan, abang pernah gak ngerasain punya pasangan tuh yang over insecure? Nah. Kayak apa-apa insecure, kayak maksudnya tuh dia maluan mulu gitu loh bang. Maluan. Maksudnya tuh insecurean. Iya, ngerti insecure. Over insecure gitu. Iya. Over sih enggak lah. Masih Ya, insecure maksudnya yang aman lah. Enggak sampai ganggu banget. Over insecure tuh aku menilai gini ya. Jadi nggak harus mantannya. Pokoknya beda gender aja nih udah insecure Iya, gitu. iya. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Pokoknya nggak boleh ngomong sama cowok lain, titik. Iya, sumpah. Gitu. Nah, Walaupun tuh orang stranger gitu, cuma sekedar Mas nanya, toilet di mana ya? Ngapain kamu nanya-nanya dia? ya masa ya kita ngulik sendiri tahu. Itu dia. Ya kedengerannya konyol ya, cuma ada loh yang over insecure, pokoknya nggak boleh ngeliat cowok lain, nggak boleh beda gender aja tuh udah masalah gitu. Iya. Ke SPBU gitu ya, nggak boleh dibantuin sama abangnya. Udah. Iya. Masa saya ngetik sendiri? Atau yang ya selamat pagi Pak gitu, ramah banget sama security-nya, gitu loh. Itu kan lebih lebay gak sih? Over, Itu kan? over banget. Nggak, soalnya security-nya bilang, have a nice day ya. Gitu. Ngapain ngomong gitu security-nya? Gak tahu, security rasa kali tuh. Have a nice day gitu kan. Ya, jadi kalau insecure masih normal aja lah. Masih normal ya manusiawi kan ngeliat, wah yang ini temennya misalnya cantik atau ganteng nih. Gue harus waspada nih. Nah selama masih disimpan di hati sih menurutku nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Tak kecuali diomongin tapi yang udah nggak rasional banget. Feelingku dia naksir kamu bla 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 yang overthinking. Iya. itu over ya? Over Kalau lah. kayak gitu.
Bang, kita ngomongin pernikahan Bang, karena kan kita belum nikah nih. Oh belum ya? Kamu belum? Belum. Belum ya? Iya. Bang, susah gak sih nikah Bang? Pertanyaan gitu doang, maksudnya Susah. kayak kan ada marriage is scary. Tapi kalau nikah doang mah gampang, ijab kabul udah. Nah, pas after nikahnya. Oh, iya, betul. Wah, kamu lebih detail. Betul. Enggak juga ijab kabulnya juga nggak gampang ya. Penghulu susah tahu KUA. Oh iya. Ini iya gak sih kok KUA susah kan? Ini dia Masa? nyari jadwalnya susah KUA. Kan tinggal ini, Pak, saya mau nikah. Nih. Ngurusnya susah, berkasnya ya Bang Iya ya? sih, ngurusnya Oh, iya. birokrasi ya. Iya. Susah lah birokrasi Indonesia. Sih gitu. Aduh, langsung nih. Colongan. Iya. Maaf. Kok gue minta maaf lu dong? Dipermudah dong. Jadi gue minta maaf. Oke. Ya harusnya dipermudah ya. Ya, nah, susah. Semoga Kalau nanti. kalau ditanya susah. Nah. Makanya kalau kita yang di Islam ya, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, ganjarannya surga. Oh. Kalau gampang, hadiahnya cuma kipas angin kan? Iya benar. juga, bener. Yang nempel di dinding. Iya, kasih banget. Lu main arisan tebak gambar juga udah dapet kipas angin. Jadi aku nggak mau menyepelekan, susah, tapi worth it untuk dikerjakan supaya bahagianya itu. Gitu. Oh, Jadi apa kesusahan yang harus dilakukan itu dengan rasa bahagia yang muncul itu worth it banget. tapi abangnya, Ya. nih. Emang kalau nikah tuh orang-orang pada sibuk? Kenapa? Ih sibuk loh. Orang catering ya Menikah, sibuk sama orang-orang catering. pada sibuk. Iya, Maksudnya soalnya gimana? nih ya, semoga nanti kita semenjak kalian nikah, kita main-main terus ya. Ya udah nikah, satu Oh, member hilang deh. temen-temen. Gitu. Iya. Jadi kayak sibuk waktu gitu. Ya akan cukup menyita banyak waktu apalagi kalau udah punya anak dan nggak pakai babysitter. Maksudnya pasangan ini memutuskan kita mengurus sendiri, ya akan cukup kehilangan waktu. Kalau belum nikah gitu kayak masih muda gitu ya. Nah, gimana? Maksudnya belum inian, belum Belum punya apa? anak. Belum punya anak. Oh iya. Nah, itu masih bisa untuk nongkrong bareng tuh masih ada waktu gitu. Terus kenapa? Tapi ada juga yang memang udah punya anak karena bawa babysitter. Dia juga punya ada waktu lebih luang karena ada babysitter itu kan gitu. Tapi tetap nggak akan sebebas sebelum nikah sih. Iya. Gitu. Memang akan ada. Tapi lucunya kalau ada yang udah nikah malah nongkrong mulu, lu kayak nongkrong mulu sama kita, dah lu kagak ngurus laki lu kan. Anak lu kayak gitu malah digituin juga. Lu kayaknya available mulu kalau di telepon gitu. Salah juga gitu. Iya. Temen Tapi gue ada tuh rata-rata kayak gitu. Iya ada. Diajak nongkrong malah bisa aja kata gue nih orang. Terus ternyata anaknya dijagain sama neneknya. Ya. Itu tuh nggak boleh ya harusnya ya. Gak apa-apa kalau neneknya mau. Iya sih. Atau jangan main neneknya. Aslinya selama ada persetujuan, Iya. ya udah. Maksudnya neneknya memang dengan senang hati, nggak merasa terpaksa, gitu. Cuma ya kita lihat juga kondisi neneknya ya. Kalau Iya. yang udah capek, ya kasihan lah, tahu Iya, diri lah gitu. Tahu diri lah. Maksudnya harus ada pikirannya sedikit lah. Masa Iya. kayak nyuruh anak. Soalnya lu- nenek nggak mungkin nolak sih. Iya kan. Iya, Soalnya mungkin nenek tuh tega, sayang "Nek, sama cucunya. boleh nggak jagain anakku? Nggak akan tega nolak sih. Gitu. Iya. Walaupun fisiknya mungkin udah nggak kuat. Dia udah bilang, ogah, urus sendiri. Nah itu mungkin nenek tetangga itu. Oh, bukan cucu gua, bodo amat ya. Gitu. Ngapain? Aku udah telinga. Apalagi sekarang nenek-nenek udah jarang berteman kan. Emang iya? Nenek udah jarang berteman. Iya, jarang tahu. Gue ngeliat nenek-nenek ada temennya. Ibu-ibu banyak. Ibu-ibu PKK. Nenek-nenek PKK nggak ada. Ya, Iya jarang. kakak. Iya. Jadi Iya, bener juga. Iya. Karena nenek-nenek nggak punya organisasi sekarang. Nggak harus yang seformal itu lah, temen nongkrong aja, ngopi gitu kan. nenek-nenek organisasi PBB masih ada nenek-nenek. Rapat nenek-nenek. Jangan-jangan ada. Kami masih hidup loh gitu. Jangan-jangan ada. Iya, Masih hidup. iya. Iya ya, berarti kayak marriage tuh sebenarnya worth it banget berarti ya. Apa yang aku Kalau rasain. buat siap ya, kalau Nah, udah siap ya. ini yang film tidak akan bisa bikin apa namanya, mau hiperbola kayak gimana, gak akan bisa mentransfer rasa bahagia itu ke penonton sih. Ini Bang, yang film lu ini menurut lu kalau kita nonton kita bakalan benci lu gak kira-kira? Nah, gue tuh biasanya Jawaban ini bisa spoiler sih. Ini
Gak masalah bang. Nggak masalah Jadi buat dimulai kamu. Jangan, Ntar jangan. yang nonton, oke gitu toh. Udah lah nggak usah nonton ya. Salah. Jangan. Gitu. Lu berarti di situ perannya antagonis atau protagonis? Abu-abu. Abu-abu. Kalau drama itu kan kita semirip atau selogis mungkin dengan kehidupan nyata ya. Dan manusia ini rata-rata abu-abu kan. Oh iya, netral ya. Bukan netral, kadang bahaya, kadang Kadang jahat gitu. Sesuai situasi ya. Iya, sesuai situasi atau sesuai imannya saat itu, sesuai seberapa rajin lagi ibadahnya ya kan. Jadi naik turun gitu kan. Jadi emang abu-abu sih karakterku di sini. Bang, tapi kan lu inian kayak sering banget tuh dapet poligami gitu. Lu suka kayak, ih, Sebenarnya poligami worth it nih kayaknya gitu. nggak ada yang tahu. Pertama, nggak sering loh. Oh, nggak Peran sering. poligami, maksudnya filmku kan mungkin sudah 20-an something ya. Aku Ah, belum ngitung lagi yang Banyak detail. banget. Enggak, justru dibanding angkatanku tuh banyak yang lebih banyak. Yang isu poligami tuh paling cuma 4. Nah dari 20-an 4 film kan dia nggak nyampe 50% ya kan? itu banyak tapi. Iya, tapi dari kan- satu. Iya. Dua aja cuma udah kan banyak. nggak setengahnya, nggak Iya nggak sih. nyampe 50% gitu. Iya Iya. sih. Ya kalau misalkan 50% film Indonesia poligami semua. Soalnya setengahnya film dia semua ya. Iya, Itu agak satu. puyeng juga. Dua, nggak justru setelah ya kan kita kalau syuting film yang ada isu poligaminya kan kita riset lah gitu Iya. kan pelajari. Dan setelah aku nikah, udah punya anak 3, semakin nggak kepikiran untuk poligami walaupun agama Islam tuh Boleh. memperbolehkan gitu. Karena yang aku rasain bagi waktu dan bagi badan untuk ke istri sama 3 anak tuh udah susah banget. Dan itu pun mungkin ada satu anak yang ngerasa ayah kayaknya lebih sering main sama yang itu deh, nggak sama Iya. yang kita nggak sadar gitu. Nah bayangin punya istri kedua anaknya 3 juga, Iya. istri ketiga anaknya 3 juga. Dan ingat, mertuanya juga jadi banyak. Ya? Poligami jadi banyak banget. Iya, yang kita harus jaga hubungannya lebih banyak lagi. Apalagi kalau semuanya hidup ya. Iya. Ya banyak banget. Gue puyeng banget itu mah lebih Nah, ya. kan, Lebih gitu. halilintar itu. Udah topan-topanan lu. Iya, dan lu nggak tahu nih lu bakalan adil apa enggak Nah, gitu. Iya, jadi ya kayaknya mau adil banget semua kan susah ya. Iya. Usahanya aja kayak udah pegel sih, jadi enggak sih kayaknya udah. Dan emang sekarang pun dengan satu istri, Fani dan 3 anak udah happy banget. Berarti kalau orang punya istri 3, kalau jalan-jalan naik elep ya. Iya, beneran. Nggak dia nyewa Jack Linggo. Gini, aku aja tuh baru butuh jasa ART atau babysitter itu setelah punya anak ketiga. Oh, Emang perlu bantuan lah udah. Iya, susah karena gitu. udah rame ya Nah. rumah. Jadi bukan help lagi deh kalau istri tiga, kayak udah bis harusnya. Apalagi butuh babysitter gitu kan. Iya bener. Iya kan? Oh, iya mahal. Iya, udah Emang- sinar mas lu harusnya nyewain. Iya, udah harus kaya raya ya. Iya. Jangan nanggung-nanggung gitu. Iya. Apalagi yang punya 3 ya. Gue sering tuh ngeliat Apa? orang poligami live. Serius? Dia sama istri-istrinya akur, istrinya. Aku. Dia mereka. live dengan istri-istrinya. Iya, Ya, terus? berdua. Terus gue kayak bingung berdua? kayak. Katanya poligami? Enggak, maksudnya istrinya tuh 2. Oke. Terus kata gue kok bisa kaya banget ya dia ya. Gue tuh bingung duitnya dari mana gitu. Oh dia nggak ngasih tahu pekerjaan dia apa? Enggak. Kayaknya Mencurigakan. punya. Asik. Iya ya. Tapi terus kayak entah kenapa kayak istrinya tuh jadi kayak adik kakak gitu loh bang. Oh. Bukan kayak suami istri. Oke. Nah kalau Iya. kayak gitu tuh kayak istrinya berarti nggak saling cemburu ya? Kita nggak tahu begitu kameranya mati kan? Iya. Tiba-tiba jejak hutan. Iya, gitu. Oke, cut. Lu ngomong apa lu tadi di live lu? Barangan lu. Iya, tadi ngomong apa gitu. Pasti nggak akur sih kalau kata gua mah ya. Gini, Nih, kalau poligami, Bang. akur 100%, mungkin acting akur bisa lah ya. Tapi Iya. dalam hati susah lah Susah, pasti. bener. Untuk bener-bener nggak ada, apa namanya, nggak ada rasa cemburu. Karena kan malah dipertanyakan, kan saya bener-bener ikhlas kok. Tapi padahal kan. Jangan-jangan udah nggak cinta lagi. Iya. Atau jawabannya lebih dahsyat lagi. Oh, saya lebih cinta Allah daripada kamu. Waduh.
jadi ustazah kan. Iya. Tapi menurut lu nih, Iya. kan ada poligami kan maksimal 4 orang ya? Terus kan katanya Ada maksimalnya. Ada ya, maksimalnya 4. Iya. kalau 5 banyak banget katanya. Iya. Aku baru tahu. Iya benar. Kalau 5 nanti ada kantin karyawannya jadi kebanyakan. Iya. Minimal poligami berarti 2. Ya untuk bisa dibilang poligami minimal 2. Iya. Nih, Iya. kan misalnya ada 4 orang nih kita nikah ya. Terus kan katanya kalau di surga itu nanti kita ketemu sama Istri. orang yang kita sayang, istri kita ya. Iya. Apakah kita ketemu 4-4-nya, Bang? 4 tambahin 72 bidadari itu kan. Iya. Itu Rame bener. Ramai banget ya. Iya. Itu Ya, mah 2 angkatan aku nggak gak bisa sih? jawab kalau Nggak yang bisa itu. jawab ya. Ya. Kayak Iya, nggak bisa jawab dia nggak. Iya. Berarti Pertanyaan yang menarik sih, cuma aku nggak tahu jawabannya. Dia ketemu yang mana gitu. Kalau emang adil mungkin 4-4-nya ketemu, tapi ya nggak tahu. tapi misalnya nih kayak menurut lo, kan kalau poligami tuh kan kayak banyak banget ya. Dan menurut gua kayak cinta Apanya yang sejati banyak banget? kayak orangnya gitu. Ada 4 orang. Pesertanya. misalkan. Ya, Iya. pesertanya. Iya. Nah, kan kalau cinta sejati itu biasanya tuh kan kita berpasangan. Berpasangan kan berarti 2. 2. Berarti 4 orang ini cinta sejati apa bukan ya? Masuknya? Enggak, mungkin yang 2-nya enggak kali. 3-nya. Tiganya. Tiganya. Itu pertanyaan yang menarik yang susah juga. Iya, jawabannya. Apakah mungkin cinta sejati terhadap 4-4-nya? Kayaknya enggak dah. Masa bisa sih Iya orang kan? Nah itu sih. Cinta kayaknya keempat-empatnya. susah jawab yang paling bener apa. Cinta sejati itu artinya Mungkin apa dulu aja. nih? Kita inin dulu, kita ulik ya. Cinta Cinta Oke, sejati itu definisi cinta sejati. Iya. Menurut Alda cinta apa? yang bikin deg-degan setiap hari. itu mah debt collector. Iya juga. Lu. Hmm. Enggak, maksudnya kayak Itu sih yang dulu bikin lu Serangan seneng jantungnya gitu. cepet itu kalau tiap hari deg-degan. Pokoknya kelihatan lah lu kalau Pokoknya misalnya- selalu. Ini kayak ada dia Aduh. bikin mood bagus. Gitu. Oke. Tapi Oke. kan di pernikahan gak kayak gitu, Dak. Emang ya? Enggak, ada gitunya. Harus ada sprinkle-nya terus. Sebisa mungkin. Memang nggak mungkin terus-terusan, cuma tetap cari lagi apalah segala macam. Oh, berarti kalau misal kita pacaran lama terus udah gak ada sprinkle-nya gimana tuh ya? Mendingan diputusin aja apa lanjut pernikahan ya? Lanjut part 2. Karena ada beberapa orang yang pacarannya tuh udah lama banget. Terus kayak dia suka ngerasa kayak gue tuh udah gak ada kayak kupu-kupunya gitu. Kayak udah... Ini udah pacaran, ini masih pacaran. Tapi udah lama gitu. Udah itu bosen ya? menurut abang lebih baik dilanjutin ke pernikahan apa kayaknya nggak usah deh gitu. Karena udah nggak ada. Satu, kalau yang aku pelajarin, bahkan buat nikah, itu tuh kita nggak pernah berhenti mengenal pasangan kita. Gitu loh. Akan ada sesuatu yang, oh kok gue belum pernah lihat sisi ini ya. Karena sebelum aku nikah dia ngasih tahu, setiap orang punya 3 rahasia. 1, rahasia yang pasangannya tahu, orang lain nggak ada yang tahu. 2, pasangan yang, rahasia yang orang lain tahu, tapi malah pasangannya nggak tahu. Yang ketiga, nggak ada satupun yang tahu, benar-benar dia simpan sendiri. Nah itu masuk pernikahan tuh satu-satu kebuka tuh. Ada yang kagetnya bagus, ada yang agak negatif. Tapi di situ orang bilangnya kok berubah ya? Dulu nggak gini, bukan berubah, baru kebuka. Oh. Gitu. Jadi kalau ngomongin nikah itu apa tadi nyambungnya? Ini udah nggak ada, udah nggak ada Sprinkle. sprinklesnya nih. Mungkin kalau nikah ada sprinkle-nya begitu melihat sesuatu yang baru gitu. Tapi kan kalau rahasia tuh biasanya karena Ini karena nyaman nih udah kebuka pelan-pelan satu-satu gitu. Nggak bisa dikekap terus lama-lama kebuka. Tapi kalau sekarang sih menurutku ya, kalau memang ternyata konseling pasangan itu tidak harus sudah menikah. Sebelum nikah pun ternyata bagus untuk datang ke konseling ya. konseling. Ini kami sebenarnya kompatibel nggak sih? Karena ternyata kalau bisa introvert ya sama introvert, jangan introvert sama ekstrovert tuh agak jauh tuh untuk Oh, nggak bisa kan? Nggak bisa. bukan yang nggak bisa ya, Emang kayak- lebih menantang untuk membuatnya tuh nyambung atau kompatibel gitu. Oh. Kalau nggak mau menantang itu introvert sama introvert, ekstrovert ekstrovert. Oh, tapi emang iya sih susah. Kayak misalkan yang ekstrovert misalkan kayak main sama temen-temennya. Nah, sedangkan tuh yang introvert maunya tuh cowoknya buat dia doang gitu, ngerti gak? Kayak Iya. ya lu ke gua aja gitu. Nah, Iya, padahal iya. tuh dia senangnya tuh lebih ke temen-temennya gitu, lebih Betul. kayak Yang paling
sering terjadi tuh misalnya yang satu introvert, satu ekstrovert. Ekstrovert kan suka banget ngumpul ya gitu. Yang introvert tuh pengen cepet-cepet pulang. Iya Nah, benar. iya. Nah, itu loh. Karena udah Udah Nyebel ya sebel tahu cukup lah kalau yuk kayak pulang gitu. yuk gitu. iya. Karena nggak bertahan. Dia dia lebih nyaman tempat sepi kan dibanding Iya. rame gitu. Tapi ada yang bilang kayak introvert tuh cocok sama extrovert. Kenapa? Karena misalnya nih ada 2 orang. Jadi yang satu orangnya ini yang kayak ngomong ke orang-orang. Jadi energinya dia tuh nggak habis gitu. Kalau introvert sama introvert kan jadinya dia nggak ada temen Ya. dua-duanya gitu. Tapi kalau extrovert sama introvert misalnya yang satu Introvert tuh bukan nggak ada temen dua-duanya. iya sih, maksudnya kayak Kayak sempit yang- gitu, nggak bisa kayak basa-basi sama Pak RT, nggak bisa yang kayak gitu. Bisa, cuma memang dia mesti mengeluarkan tenaga lebih banyak dibanding ekstrovert. Ekstrovert kan basa-basi sosialnya tuh effortless banget gitu ya. iya. Buat introvert tuh bisa, cuma dia harus tenaganya lebih dan ada batasnya yang oke gue harus mundur dulu dan menyendiri untuk recharge kayak gitu. Bisa sih bisa, tapi makanya bukan berarti introvert ketemu ekstrovert nggak akan bisa happy atau nggak akan nyambung ya. Lebih menantang aja gitu untuk bikin itu compatible dibanding introvert dan introvert. Sebenarnya itu emang nggak masalah sih ekstrovert introvert. Yang masalah kan kalau pernikahan itu yang satu cinta yang satu kurang. Ya. Aduh, kurang lagi. Nanggung banget, kurang. Cintaku lebih kurang dari kamu. Aneh banget. Dan itu kan susah gitu, itu kan rahasia antara pasangan ya. Nggak mungkin misalnya cowok bilang kayak kurang cinta sama ceweknya tapi dibilangin ke ceweknya kan. Ya. Walaupun itu jujur sih. Iya kan? Bagus ya, ada bagusnya dia jujur. Ya udah berarti nextnya apa mau menyamakan cintanya pemundur. Nah, Iya paling kan? gitu sih. Tapi ya, nih, lu pernah gak sama pasangan lu? Nih, kayak misalkan lu ngomong kayak, misalkan dia gitu ngomong, I love you. Nah, terus cuma dibalas, I love you tuh, enggak, love you more. Pernah gak dia bete gara-gara itu? Emang ngapa lo bingung? Kan kalau more kan lebih, iya. gue lebih sayang. Enggak sih, enggak pernah sih. Itu lebay gak sih? Ada yang kayak gitu nggak dijawab I love you more Lagi bete. banyak yang kayak di TikTok tuh gara-gara di love you more-in, gara-gara biasanya love you more. Nah, ini cuma love you tuh. Nah, dia tuh overthinkingnya sampai yang, aduh ini ada apa ya dengan laki gua nih gitu. Biasanya love you more ya. Iya. Love you too. Oh, baru tahu nih. Jadi Kok kalau cinta ada kita yang- sebanding sih? Intinya ini kan ada pola yang berubah gitu. Iya. Oke. Jadi kalau I love you harus dibalasnya Love you more. oh gitu. Oke. Karena biasanya love you more. Iya. Kali kok ini I love you too aja Iya. gitu kan. Tapi nggak apa-apa gak sih daripada cuma dijawab makasih? Tapi aku paham kalau dia agak bereaksi karena polanya beda gitu. Love you more sama love you tuh. Dianggapnya ada penurunan gitu Iya, kan. kayak kok cintanya kurangan dikit? Kok cinta kita sebanding sih? Kan harusnya lu yang sayang sama gua banget. Gitu. Tapi sebenarnya menurutnya di pernikahan tuh sebenarnya kalau nih ada yang bilang gini ya. Iya. Kalau cintanya lebih laki-laki nih cintanya lebih ke cewek, itu tuh pernikahan bakalan panjang. Tapi kalau cewek yang lebih tinggi daripada cowok, pernikahannya tuh kurang. Enggak. Dua-duanya harus sama. Harus sama. Biar panjang. Effortnya harus sama. Jadi Cinta kalau sebanding. misalnya dia cinta sendiri, misalnya nih, tapi dia udah di pernikahan, menurut abang solusinya kayak gimana? Jadi ini udah nikah nih, tapi Karena ternyata cintanya tuh nggak setara. Misalnya ceweknya lebih cinta daripada cowoknya. taunya gimana? Taunya misalnya nih di Effort. film ini misalnya di trailer ini gitu kan kita nonton trailernya itu Ya. tuh kayak cowoknya tuh lebih kayak gimana ya gituin ceweknya gitu. Oh, Kayak oke, nggak oke. effort gitu loh. Sedangkan Effort. ceweknya tuh kayak apa yang cowoknya mau tuh dia lakuin Iya, gitu. apalagi cowoknya nggak move on gitu daripada Iya. masa lalunya. Menurut abang gimana nih? Gimana Oke caranya juga biar masuknya poros? dahsyat deh. Pantesan meledak ini podcastnya. Halus banget. Terus gue langsung begini lagi. Imam dan makmum. Ini sih tergantung masih seberapa kuat buat mencoba untuk ngimbangin sih. Kalau memang ada satu titik, udah ya kayaknya ini berat sebelah, yang usaha aku aja kamu nggak ada, ya udah mungkin lebih baik bubar. Tapi kalau misalnya aku tuh pengen menyeimbangkan cinta kita, tapi aku nggak tahu caranya, yaitu aku sih menyarankan silakan ke konseling pasangan gitu. Karena manusia itu sekompleks itu loh. Gitu. Isi otak manusia itu kompleks banget. Dan emang harus diomongin supaya
bisa jelas dan runut gitu. Iya benar. Gitu. Jadi sekompleks itu manusia. Apalagi kita mungkin sampai mati belum tentu mengenal diri kita banget kan ya. Bener. Masih bisa berubah-berubah kok, Iya, gue sekarang gini gitu. Iya. Apalagi Pasangan ya. untuk mengenal pasangan gitu. Jadi memang perlu banget. Satu emang komunikasi yang baik itu dalam artian seterbuka-terbukanya dengan tujuan untuk saling mengerti dan membuat ini bisa harmonis kayak gitu. Jadi emang kompleks sih. Bang, tapi kan kalau gue lihat di trailer ini tuh kayak misalnya ceweknya dijodohin gitu kan sama lu dan lu belum move on gitu kan. Dan menurut lu sebenarnya tuh cinta tuh bisa tumbuh apa enggak ketika lu dijodohin gitu? Bisa. Bisa. Misalnya kita nggak kenal sama gimana ya? Misalnya nih dijodohin tuh apa sih namanya kayak ta'aruf gitu. Iya. Ta'aruf. Nah, ta'aruf kan Ta'aruf belum tentu dijodohin sih. oh iya. Karena aku memutuskan waktu itu sebelum nikah sama Fani memutuskan ta'aruf bukan karena dijodohin. Oh karena pengen ya? Karena pengen. Karena nggak mau pacaran. Ya Kayak gitu. jadinya. Jadi kalau ta'aruf tuh harus ada orang ini ya bang, yang nemenin gitu loh bang. Kalau pengen Idealnya ketemu, ada Iya. orang yang nemenin supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang tidak diinginkan diinginkan. gitu. hal-hal yang diinginkan. Jadi bisa lah cinta. Bisa. Tapi berarti Ternyata bisa. Gitu. Tapi kan kayak di film ini tuh gue kayak ngeliat kayak anjay, ini cowoknya tuh nyebelin banget gitu loh, kayak kasihan ke ceweknya gini-gini. Itu tuh menurut lu kan biasanya pernikahan pertama tahun pertama gitu-gitu kan Iya. yang bikin kita seneng-senengnya. Tapi kalau ini yang bikin sedih-sedih. Idealnya ada malam pertama aja udah merasa mimpi buruk ternyata. Iya kan? Iya gitu. Nah, itu tuh menurut lo cowok tuh bisa yang kayak pura-pura sayang apa enggak sama istrinya? Nggak usah cowok deh, cowok cewek sulit pura-pura sayang, berasa kok gitu. Oh iya, Iya, berasa. tapi banyak tau katanya. Kayak cintanya tuh palsu gitu. Ya cuman misalnya buat nutupin ya karena orang tuanya seneng aja gitu. Iya. Iya. Tapi itu terasa sih. Terasa kalau ini bukan cinta nih gitu. Kalau pas Walaupun dia terlihat, halo sayang, apa kabar, udah makan belum? Tapi terasa kok. Dan emang sulit dijelasin, tapi nih Iya, Oh dari nadanya aneh kali ya? gitu. Kan kalau Naluri gitu Kalau loh. orang sayang udah makan belum? Ya. Iya. Kalau yang nggak sayang Sayang udah makan belum? sama aja. Don't care. Ada loh yang apa? Udah makan? Belum. Tahu dia pergi masakin. Nih. Itu Kaku sayang. aja, tapi kan dibuatin. Iya. Ya, tapi itu sayang nggak? Menurut aku sih sayang. Tapi mungkin orangnya begitu aja. Emang iya. Bukan yang mesra, kaku. Tapi udah makan? Belum. Gitu dia gini. Nih. Oh cool boy. Bukan cool boy, emang nggak bisa mesra aja orangnya. Nah balik lagi ke kompleks tadi. Mungkin orang tuanya pun dulu begitu. Jadi dia taunya Iya. Kasih sayang tuh kayak gitu kasih ya? sayang kayak begitu. Iya. Oh lo lapar gue masakin, ayo. Tapi jangan minta gue masakin. Sayang aku udah masakin buat kamu, selamat makan gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi menurut aku sih justru yang sayang beneran bukan cuma nanya udah makan atau belum, tapi ngajak makan. Kan? Ide. Pernah dengar cerita itu? Benar. Iya. Kalau nggak ngirimin makanan kayak Kamu gitu. kenapa sih milih dia? Karena dia beneran ngajak makan. Iya, nggak cuma. Bukan cuma sekedar udah makan belum. Iya. Ya kayak gitu. Kalau lapar juga gue makan gitu. Iya. Tanpa lu bilang. Tapi film ini nih ya, yang menariknya nih, Satu Imam Dua Makmum ini Ya. sih gitu. Jadi kan ceritanya peranku itu namanya Arman kan. Dia memerankan seorang duda yang sudah punya anak satu perempuan. Kok tahu sih denger gue? Nggak, lu mau ganti sama Duda? Lagi dideketin duda. Lagi dideketin duda. Kagak. Nggak, Duda emang mateng-mateng kan? Iya. Duda soalnya pikirannya tuh udah Duda luas. katanya lebih berpengalaman. Iya. Ya. Iya. Kalau Terus- dua, dadu. Terus aturan ada gitu ya. Iya. Terus, nah, jadi kan Satu Imam Dua Makmum itu versi singkatnya nih ya. Seorang istri yang ingin membuat suaminya jatuh cinta, sedangkan suaminya belum mengikhlaskan mendiang istrinya. Nah itu versi pendek. Apa yang ada di pikiran kalian denger itu? Jahat. Iya. Cowoknya. Iya cowoknya jahat. Kenapa dia kan jahat?
Padahal kan ceweknya udah berusaha nih. Kenapa lu nggak ngebuka hati lu dikit gitu? Sekedar ngehargain aja gitu, jangan dijudesin. Kayak manusia tuh harus move on gitu Iya. maksudnya. Yang berlalu udah berlalu. Kan kayak pernikahan itu kan dipisahkan oleh maut misalnya ya. Ya. Ya kan udah dipisahin ya. Misalnya ada yang baru, ya harusnya membuka hati buat yang baru. Gendam. Terikat. Nah ini nih seru banget yang mau di share nih. Ya. Nah, Jadi kan aku nggak tahu rasanya jadi Duda. Susah juga ngomong ya jadi duda. Duda. Jadi duda. jadi Naudzubillah. duda. Makanya aku memutuskan untuk konseling ke psikolog untuk memahami psikologis orang yang Duda. berduka. Iya, Bukan hanya berduka, duda, tapi iya. berduka karena kan spesifik Iya, tadi. iya. Dia belum mengikhlaskan mendiang istrinya. Jadi aku memutuskan konseling sama psikolog untuk tahu psikologisnya orang yang berduka gitu. Nah, yang menariknya psikolog itu nanya, oke, kamu dan istri kamu itu ceritanya sudah berapa lama menjalin hubungan gitu? Kalau diceritanya sih ya dari SMA gitu. Oke, kuliah sampai kerja memutuskan menikah itu terus nggak dalam hubungan itu terus nggak putus dan nggak kemana-mana, nggak diceritakan tidak. Nah, berarti stres yang kamu alamin itu adalah stres paling tinggi dibandingkan kehilangan orang tua, kehilangan teman, atau mungkin kehilangan anak. Karena kalau yang namanya kehilangan pasangan itu kan kita nyari ya, pasangan yang kita mau tuh seperti apa, ketemu, dinikahin, nah apalagi ini dari SMA gitu. Iya. Beda sama kalau kita jadi anak kan kita nggak minta dilahirin ya, kalau udah lahir aja gitu Iya. kan. Jadi tingkat stres kamu itu paling tinggi. Jadi memang untuk kamu ngebuka hati itu udah paling susah. Misalnya nih 4 anggota keluarga, bapak, ibu, 2 anak. Ada yang meninggal nih misalnya bapak. Nah biasanya fase awal itu tuh si ibu tiap pagi masih bikinin minuman 4. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya bisa dibilang fase awal udah lewat, udah mulai nerima, sampai akhirnya bikin minuman cuma 3. Nah bikin 4 minuman ketiga, itu nggak ada yang tahu kapan. Fase itu berapa lama, nggak ada yang tahu. Gitu. Kita bisa berdoa ya, semoga dipercepat, tapi tetap nggak ada yang tahu. Pokoknya saat dia udah bikin 3, oh oke ini udah fase awal lewat, udah mulai nerima gitu. Nah, sedangkan si Arman ini dibuat belum masuk fase bikin 3 minuman, dia masih stres paling tinggi gitu. Dan ya di trailer kan dibilang kan ibu ingin meminang kamu jadi menantu ibu gitu. Nah, berarti ada penjodohan di sini. Yang pada dasarnya Arman dan Anika yang diperanin nama Nopo, kita tuh backgroundnya orang-orang baik. Cuma ini kan lagi berduka ya. Makanya Anika waktu dijodohkan pun tidak berpikir panjang karena dia tahu keluarga ini keluarga baik-baik. Gitu loh. Yang dia tidak tahu adalah berdukanya Arman ini ternyata masih dalam sekali gitu. Makanya kan ada tagline, kamu berhak berduka, tapi aku berhak bahagia. Karena sekompleks itu soal duka ini jadinya abu-abu karena ternyata ya kita nggak bisa gampang, jahat banget ya. Iya. Nah, intinya orang berduka tuh mikirnya nggak jernih, that's it, udah gitu aja. Gitu. Seru banget ini sumpah. Ini filmnya seru banget karena baru diceritain trailernya aja kita kayak wah, ini berarti kagak ada peran antagonis ya ternyata ya. Iya. Jadi kayak nggak Ternyata ada namanya juga orang lagi inian kan. Nah itu memang apa sih ilmu-ilmu dari yang aku konseling itu memang dimasukin dikit-dikit supaya ya penonton syukur-syukur paham. Oh psikologis orang berduka tuh begitu. Gitu. Kayak aku tuh belajar orang lagi berduka paling kesel kalau ditanya apa kabar lu. Gitu. Iya. Udah tahu lagi berduka. Tuh kalau boleh sih gue tampol juga ya. Pakai nanya lagi lu gua apa kabar gitu kan. Lu masih Iya, gua sedih berduka. gak? Apalagi masih misalnya baru hari pertama lah, iya, hari benar, kedua, benar. hari ketiga, belum 7 hari lah. Gimana kabar lu? Pakai nanya lagi. Kalau ditanya sih pengen kita lempar. Petasan aja bang langsung. Menurut lo juga gitu kan. Ya, jadi gimana sih idealnya nemenin orang berduka gitu iya, kan. Aku belajar dari situ dan nemenin orang berduka emang nggak enak. Nggak enak ya. Nggak nyaman. Karena stres terus dia kan. Iya, dan itu kalau kita nggak kuat kan kita yang ketularan ya gitu. Dan
Dan apalagi udahlah ikhlasin dia Iya. di tempat lebih baik. Yang menariknya adalah ternyata itu kita lagi berusaha buat diri kita nyaman. Bukan buat bikin dia nyaman. Karena Iya. gue gak nyaman nih ngeliat lu nangis-nangis gini. Iya, Udahlah ikhlasin aja Iya, ya iya. gitu. Sebenarnya gitu. Iya. Wah, keren banget nih emang nih. Tayangnya kapan nih Bang? Insya Allah 16 Januari 2025. Wey! Pas banget lagi liburan sekolah tuh, jadi Kok lu tahu-tahuan? Emang iya liburan sekolah? lagi libur sekolah. Itu udah pada masuk. Kayaknya udah masuk lagi sih kayaknya. Oh iya, ya udah mau masuk bulan puasa ya? Loh, Belum juga. Belum. Itu Februari. bahaya informasinya kacau semua nih. Menyesatkan. Asik. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Bang Fedi. Sama-sama. Makasih Bang. Kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energi. Thank you for watching guys. I love you.